Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Kali ini Mimin Sukimin akan bercerita tentang sebuah film Cina yang dibintangi oleh Jet Li berjudul Fist of Legend. Untuk kalian para penggemar Berry Prima, tetap bersabar ya, menanti aksi babang tampan Berry Prima di video selanjutnya. Sebelum lanjut, yuk yang belum subrek, disubrek dulu mas bro. Kalau udah pada subrek, kita langsung aja eksekusi. Cerita diawali dengan adegan di sebuah perguruan tinggi. Seorang dosen yang sedang memberikan pelajaran kepada para mahasiswanya tiba-tiba dikejutkan dengan segerombolan pemuda yang merangsek masuk ke dalam kelas dan mengusir salah satu mahasiswanya hanya karena dia berasal dari Cina. Mahasiswa itu bernama Chen Chen yang diperankan oleh Jet Li, pelajar dari negeri Cina yang sedang menimba ilmu di negeri Jepang. Dosen tua itu coba mencegahnya, namun tidak dihiraukan. Menurut mereka, negeri Jepang hanya untuk orang-orang Jepang. Kemudian salah satu dari mereka mendekati Chen Chen yang terlihat sangat tenang. Siapapun yang berusaha mencegah tindakan mereka pasti dihajar, termasuk seorang perempuan Jepang bernama Mitsuko yang berusaha mencegah tindakan mereka. Chen Chen yang melihat Mitsuko ingin dihajar segera maju. Lelaki itu masih terus meminta Chen Chen untuk pergi. Saat orang Jepang itu ingin menyerangnya, Chen Chen langsung menghajarnya hingga pingsan mas bro. Melihat temannya dihajar hingga pingsan, yang lain maju menyerang Chen Chen yang masih tetap cool. Dengan mudah Chen Chen menghajar mereka semua mas bro. Hingga muncul lelaki tua yang merupakan guru besar mereka. Lelaki tua itu tampak marah dengan apa yang dilakukan para muridnya, membuat onar di dalam kelas. Dan ternyata dia adalah paman dari perempuan ini guys. Muridnya mengatakan bahwa yang melakukan adalah Chen Chen, seorang pelajar dari Cina. Lelaki itu kemudian mendekati Chen Chen. Rupanya nama Chen Chen dari perguruan Jingwu sudah pernah dia dengar. Chen Chen memperkenalkan bahwa dia adalah murid dari guru Hou. Lelaki itu terkejut. Dia mengatakan kepada Chen Chen bahwa dalam surat kabar lokal yang dia baca, gurunya terbunuh dalam pertarungan melawan petarung Jepang dari perguruan Niguchi. Chen Chen segera meninggalkan kelasnya dan kembali ke Shanghai. Mitsuko berharap Chen Chen akan segera kembali ke Jepang. Chen Chen berjanji hanya akan kembali ke Jepang jika tentara Jepang sudah pergi dari negerinya. Akhirnya Chen Chen pun pergi meninggalkan Mitsuko. Singkat cerita, sampailah Chen Chen di negeri Cina, tepatnya di kota Shanghai mas bro. Chen Chen langsung menuju ke perguruan Jingwu. Sesampainya di sana, Chen Chen disambut oleh teman-teman di perguruannya. Ini adalah Ting En, salah satu murid terbaik Jingwu yang juga anak dari Master Hou yang terbunuh itu. Chen Chen memberikan penghormatan kepada gurunya yang sudah dia anggap seperti orang tuanya sendiri. Selesai berdoa, dia langsung menuju ke Niguchi. Temannya memperingati bahwa balas dendam ke orang Jepang itu melanggar hukum. Namun Chen Chen tidak peduli. Ting En yang ingin mengikuti dilarang oleh seorang pria, sebut saja bernama Paman Ang. Dia melarangnya, mengingat saat ini Ting En adalah seorang pemimpin perguruan Jingwu. Chen Chen yang tiba di perguruan Niguchi langsung diusir. Namun dia tidak akan pergi sebelum bertemu dengan seseorang yang telah mengalahkan gurunya itu hingga tewas. Seorang murid Niguchi yang ingin menghajarnya justru dihajar balik oleh Chen Chen. Langsung saja murid-murid dari Niguchi menyerang Chen Chen. Dan ini adalah Akutagawa, petarung Jepang yang mampu mengalahkan Master Hou, guru dari Chen Chen. Mereka pun akhirnya siap bertarung. Biar enak berantemnya, Mas Chen Chen lepas sepatu dulu dah. Mereka pun ancang-ancang. Dan akhirnya...
Dengan mudahnya Chen Chen menghajar petarung Jepang itu. Dia heran bagaimana bisa gurunya dikalahkan oleh orang macam ini. Setelah berhasil mengalahkan Akutagawa, Chen Chen pun pergi meninggalkannya dalam keadaan babak belur. Sesampainya di luar, para polisi Cina dan kawan-kawannya sudah menunggu Chen Chen. Chen Chen merasa ada yang janggal dengan kematian gurunya itu. Kemudian Chen Chen membongkar kuburan gurunya. Dia meminta untuk dilakukan pemeriksaan, istilahnya otopsi kali ya guys. Dia curiga gurunya diracun sebelum bertarung, karena tidak mungkin gurunya bisa dikalahkan oleh orang macam Akutagawa. Ting En yang datang bersama Paman Ang melarang Chen Chen melakukan pemeriksaan terhadap mayat gurunya itu. Namun Chen Chen berkeras akan tetap melakukannya untuk membuktikan bahwa gurunya itu diracun sebelum bertarung. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh seorang dokter ahli, ternyata benar guys, bagian organ dalam tubuh Guru Hou mengandung racun yang mematikan. Itu artinya sebelum bertarung ada seseorang yang telah memberinya racun. Sejak kejadian itu, para petinggi perguruan Jingwu mulai menerka-nerka siapa sebenarnya yang meracuni Guru Hou. Kecurigaan mereka adalah orang Jingwu sendiri yang meracuni guru mereka. Hingga akhirnya seorang koki yang sudah lama bekerja di perguruan itu merasa tertuduh. Dia merasa tidak terima dengan tuduhan itu. Beruntung Chen Chen ada di situ dan menenangkan semua. Sejak kedatangannya ke perguruan Jingwu dan berhasil mengalahkan Akutagawa, Chen Chen menjadi pusat perhatian murid-murid Jingwu. Mereka lebih senang belajar kepada Chen Chen dan makin banyak orang yang tertarik untuk masuk perguruan Jingwu karena ingin dilatih oleh Chen Chen yang hebat. Ting En dan Paman Ang merasa kurang suka dengan keberadaan Chen Chen yang lebih mendapat perhatian dari murid-murid di Jingwu. Hingga Chen Chen menunjukkan sebuah jurus Jepang yang dia pelajari. Dan akhirnya Ting En dan Paman Ang yang melihatnya pun terkejut. Sementara murid-murid yang lain bertepuk tangan kagum dengan kehebatan Chen Chen. Sementara itu, Akutagawa yang tahu kalau Master Hu telah diracun sebelum bertarung dengannya merasa tidak terima. Sebagai seorang samurai, dia merasa malu bertarung tidak dengan cara terhormat. Ini adalah Jenderal Fujita, seorang jenderal Jepang yang juga petarung hebat yang sangat berambisi ingin menguasai negeri Cina. Akutagawa yang kesal langsung menyerang Jenderal Fujita, namun akhirnya Akutagawa tewas dengan cara mengenaskan. Kemudian mayatnya dibuang di depan gerbang perguruan Niguchi. Melihat tulisan yang ada di tubuh Akutagawa, para murid-murid Niguchi mengira ini adalah perbuatan Chen Chen. Mereka pun langsung melancarkan aksi balas dendam, menyerang perguruan Jingwu mas bro, dan meminta agar Ting En menyerahkan Chen Chen. Namun Chen Chen yang dicari tidak ditemukan. Akhirnya murid perguruan Jingwu dan Niguchi pun bertarung mas bro. Kapolsek Shanghai dan anak buahnya yang datang ke tempat kejadian pertempuran langsung memberikan tembakan peringatan agar mereka semua berhenti bertarung. Tiba-tiba saja Chen Chen yang habis berolahraga muncul. Keributan pun kembali terjadi. Murid Niguchi bernafsu sekali ingin menyerang Chen Chen. Tapi Pak Kapolsek Shanghai segera menodongkan pistol jadulnya itu ke si provokator. Chen Chen pun ditangkap dengan tuduhan membunuh Akutagawa. Dalam persidangan, hampir semua saksi dari pihak Jepang menyudutkan Chen Chen. Hingga di masa injury time,
Tiba-tiba pengacara Mas Chen Chen mengajukan satu orang saksi lagi. Awalnya mereka menolak karena dianggap saksi yang akan dihadirkan adalah orang Cina yang tentunya akan membela Chen Chen. Tapi di luar dugaan, ternyata saksi yang dihadirkan adalah orang Jepang asli dan tulen, Mas Bro. Ya, si cantik Mitsuko jauh-jauh terbang dari Jepang ke Cina hanya untuk menjadi saksi dan menolong ayang bebnya di persidangan. OMG, so sweet sekali, Prikitiu. Dalam kesaksiannya, Mitsuko mengatakan bahwa pada hari kejadian Akutagawa terbunuh, Chen Chen bersama dirinya semalaman di sebuah hotel, Mas Bro. Jelas sekali, kesaksian ini mengejutkan semua yang hadir di persidangan. Mitsuko terpaksa berbohong agar Chen Chen bebas dari tuduhan pembunuhan itu. Akhirnya karena Pak Hakim bingung, kasus pun ditutup dan Chen Chen pun bebas. Mereka pun kembali ke perguruan Jingwu, termasuk Chen Chen yang membawa serta kekasihnya itu. Tapi sayangnya, Ting En dan para murid Jingwu menolak keberadaan Mitsuko dan mereka tidak bisa menerima dia di Jingwu. Ting En sebagai pimpinan perguruan memberikan pilihan kepada Chen Chen, memilih tetap tinggal di Jingwu atau pergi bersama wanita itu. Chen Chen tidak mungkin membiarkan Mitsuko pergi sendiri setelah apa yang dia lakukan untuk menolongnya. Akhirnya Ting En menantang Chen Chen bertarung. Ting En merasa selama ini Chen Chen ingin menjadi pemimpin di Jingwu. Jika Chen Chen bisa mengalahkannya, maka dia boleh menjadi pemimpin di perguruan Jingwu. Akhirnya dua murid andalan perguruan Jingwu pun bertarung. Ting En terus menyerang Chen Chen dengan nafsu, Mas Bro. Chen Chen terus menghindari serangan Ting En dan selalu menahan setiap serangannya. Melihat Ting En yang benar-benar bernafsu ingin mengalahkannya dan benar-benar menghajarnya, Chen Chen pun akhirnya meladeni Ting En. Yang kalah dalam pertarungan itu akhirnya menyerahkan Jingwu kepada Chen Chen. Namun Chen Chen menolaknya karena memang bukan itu tujuannya kembali ke Jingwu. Chen Chen lebih memilih meninggalkan Jingwu untuk bisa bersama Mitsuko. Kemudian Chen Chen membawa ayang bebnya ke hotel. Namun di sana mereka ditolak karena menganggap Chen Chen berkhianat karena sudah bercemewew dengan gadis Jepang. Akhirnya mereka tinggal di sebuah gubuk pinggiran desa. Namanya lagi jatuh cinta, biarpun tinggal di gubuk katanya serasa tinggal di sebuah hotel mewah, Mas Bro. Cerita kembali ke perguruan Jingwu, di mana Paman Ang nampak kebingungan dengan situasi yang terjadi di Jingwu. Ting En yang dipercaya menjadi pimpinan di perguruan itu sudah beberapa hari belum juga pulang, Mas Bro. Kayak Bang Toyib dia. Apa yang dikhawatirkan Paman Ang pun terjadi. Utusan dari perguruan Niguchi datang membawa surat tantangan bertarung untuk perguruan Jingwu. Sementara orang yang mereka andalkan entah di mana keberadaannya. Paman Ang kemudian menyuruh murid-murid Jingwu untuk mencari keberadaan Ting En. Shin pun beralih, lelaki tua yang merupakan koki di Jingwu menuntut sesuatu kepada salah satu murid Jingwu. Rupanya mereka telah bekerja sama untuk meracuni Guru Hou, Master Jingwu. Koki tua itu menyesal, ternyata obat asma yang selama itu diberikan kepada Guru Hou bukanlah obat asma yang sebenarnya, tetapi racun. Murid Jingwu yang khawatir rahasianya akan terbongkar, kemudian dia membunuh lelaki tua itu. Mayatnya ditemukan tergantung, dibuat seolah-olah koki itu bunuh diri karena menyesal telah meracuni Guru Hou. Paman Ang meminta kepada Pak Kapolsek Shanghai untuk merahasiakan kejadian pembunuhan ini, mengingat kondisi Jingwu yang sedang ditinggal pimpinannya, Mas Bro. Saat Paman Ang sedang kebingungan, tiba-tiba datang seorang gadis. Dia mengatakan kepada Paman Ang bahwa Ting En ada bersamanya di sebuah rumah bordir alias prostitusi.
Mereka pun segera pergi ke rumah bordir itu untuk membawa Ting En pulang. Tapi sesampainya di sana, rupanya Ting En sedang dihajar oleh orang-orang Jepang. Paman Ang memberitahukan kepada Ting En bahwa perguruan Niguchi menantang Jingwu, dan sebagai pemimpin perguruan Jingwu, Ting En lah yang akan menghadapi tantangan itu. Singkat cerita, mereka pun menebus wanita yang bekerja di rumah bordir itu agar bisa dibawa ke perguruan Jingwu sebagai bentuk tanggung jawab Ting En kepadanya. Kita beralih kepada Chen Chen yang mendapat tantangan bertarung dari Paman Mitsuko yang merupakan seorang petarung hebat dari Jepang. Hal ini dilakukan untuk menguji kehebatan Chen Chen. Hari penentuan pertarungan pun tiba. Pria itu mendatangi Chen Chen. Mitsuko yang tidak tahu dengan adanya pertarungan itu terkejut melihat pamannya tiba-tiba mendatangi rumahnya. Pertarungan dua pendekar beda generasi dan beda negara pun terjadi. Mereka sudah bersiap-siap ambil posisi menyerang, dan pria tua itu langsung menyerang Chen Chen. Angin yang tiba-tiba datang menghalangi penglihatan pria tua itu. Chen Chen yang ingin pertarungan berjalan dengan adil kemudian menghentikan serangannya dan mereka sama-sama menutup mata mereka. Pertarungan pun dilanjutkan lagi, mas bro. Akhirnya mereka saling menghentikan serangan dan pertarungan pun selesai. Paman Mitsuko merasa kagum dengan kehebatan ilmu bela diri yang dimiliki oleh Chen Chen. Namun dia mengingatkan bahwa ada seorang petarung Jepang hebat dari Niguchi yang nantinya bakal dia hadapi, yaitu Jenderal Fujita yang mendapat julukan pembunuh hebat. Suatu hari Ting En mendatangi rumah Chen Chen. Dia menunjukkan kepada Chen Chen sebuah jurus baru, yaitu jurus tinju Hou. Ting En memberitahukan kepada Chen Chen bahwa dia akan bertarung dengan salah satu petarung dari Niguchi. Ting En meminta kepada Chen Chen jika terjadi sesuatu padanya, dia harus mengajarkan jurus tinju Hou kepada murid yang lainnya. Akhirnya Ting En pun pulang. Saat masuk ke rumah, Mas Chen Chen tidak menemukan ayang bebnya, hanya selembar surat yang ditinggalkan untuk Chen Chen. Ternyata Mitsuko sudah pulang ke negaranya. Ini adalah Jenderal Fujita, petarung Jepang yang mendapat julukan pembunuh hebat yang akan menjadi lawan Ting En dalam pertarungan nanti. Sedang melatih kekuatan tubuhnya, guys. Sadis sekali. Hari pertarungan pun tiba. Ting En berpamitan kepada Paman Ang. Sebenarnya mereka semua khawatir dengan pertarungan itu. Saat Ting En beranjak pergi, tiba-tiba muncul Chen Chen yang ingin ikut menemani Ting En bertarung. Dengan adanya Chen Chen, kekhawatiran para murid Jingwu pun sedikit berkurang. Mereka yakin jika Ting En dan Chen Chen bersama, maka apapun bisa dihadapi. Sementara itu di markas Niguchi, Jenderal Fujita sudah bersiap-siap untuk pertarungan itu. Chen Chen dan Ting En yang tiba di Niguchi melihat Jenderal Fujita sudah bersiap. Sebelum mereka bertarung, Jenderal Fujita memberitahukan kepada mereka bahwa dia telah menangkap orang yang telah meracuni gurunya. Kemudian dia memanggil orang yang dimaksud. Dan ternyata dia adalah salah satu murid Jingwu yang telah menerima sogokan untuk menjadi pengkhianat. Namun tanpa basa-basi, Jenderal Fujita menembak kepala lelaki itu hingga tewas. Kemudian Jenderal Fujita meminta semua pasukannya untuk keluar dari arena pertarungan. Dia mengatakan apabila Ting En dan Chen Chen bisa mengalahkannya, maka mereka bisa membuka kembali perguruan Jingwu yang telah disegel pemerintah Jepang. Tanpa basa-basi, Ting En langsung menyerang Jenderal Fujita. Namun tak disangka, pukulan balik lelaki itu membuat Ting En terlempar. Ting En kembali menyerangnya. Namun semua pukulannya seperti tidak dirasakan lelaki itu. Justru Ting En yang dihajar balik dan lagi-lagi dia terlempar. Ting En menjadi bulan-bulanan petarung Jepang itu, mas bro.
Chen Chen yang melihat Ting En terkapar tak berdaya segera maju menyerang Jenderal Fujita. Kali ini nampaknya lelaki itu mendapat lawan yang tangguh, mas bro. Hingga dalam satu kesempatan serangan Chen Chen mampu membuat pria Jepang itu terjungkal. Namun dia kembali berdiri tegak menantang. Kali ini Chen Chen mendapat serangan bertubi-tubi. Jenderal itu terus menghajarnya. Chen Chen kembali berdiri. Serangan Chen Chen terus mengenai telak lelaki itu hingga akhirnya diterjungkal terkena serangan Chen Chen. Pria Jepang itu benar-benar tangguh, mas bro. Dia kembali menantang Chen Chen dan kembali menghajar Chen Chen. Benar-benar pertarungan yang seru dan berimbang. Melihat Chen Chen yang sudah tidak berdaya, jenderal itu terus memburunya dan terus menyerangnya. Chen Chen akhirnya menemukan titik kelemahan jenderal itu. Dia terus menyerangnya tanpa ampun. Melihat Jenderal Fujita sudah tidak berdaya, Chen Chen segera membawa Ting En pergi dari tempat itu. Namun Jenderal licik itu menggunakan kesempatan untuk menyerang mereka dari belakang. Ting En yang menyadari serangan itu segera berbalik dan akhirnya samurai itu menembus lengan Ting En. Segera saja Chen Chen kembali menyerang Jenderal Fujita. Kali ini tanpa ampunan dan belas kasihan, mas bro. Hajar terus sampai modar. Akhirnya jenderal itu pun tewas. Saat Chen Chen dan Ting En hendak pergi, tiba-tiba mereka dihadang oleh pasukan Jenderal Fujita. Melihat pimpinan mereka sudah tewas, mereka segera saja kokang senjata dan bersiap menembak Chen Chen dan Ting En. Beruntung polisi Cina segera datang, namun jumlahnya tak sebanding dengan pasukan Jepang yang ada. Anak buah Jenderal Fujita berkeras agar mereka menyerahkan Ting En dan Chen Chen yang telah membunuh pemimpin mereka. Saat mereka sudah bersih tegang, Bapak Duta Besar ini berteriak dan meminta kepada mereka untuk menahan tembakan dan meminta masalah ini diselesaikan dengan damai. Jangan ada lagi nyawa yang melayang. Kemudian dia minta semua anak buah Jenderal Fujita untuk membubarkan diri keluar dari gedung itu. Duta besar itu khawatir dengan tewasnya seorang jenderal Jepang akan memicu amarah militer Jepang. Untuk mencegah hal itu terjadi, dia membutuhkan seseorang yang bertanggung jawab untuk mencegah peperangan antara Jepang dan Cina. Akhirnya Chen Chen pun bersedia menjadi orang yang bertanggung jawab atas kematian Jenderal Fujita. Sementara di luar markas Niguchi, warga sudah ramai ingin tahu apa yang terjadi. Saat pintu dibuka, mereka melihat para polisi membawa mayat seorang laki-laki. Mereka menduga itu adalah Chen Chen. Chen Chen menjadi legenda tersendiri bagi masyarakat Cina. Bagi mereka, Chen Chen adalah seorang pahlawan. Kisahnya banyak dibicarakan orang dari tukang becak sampai pejabat. Seorang petarung hebat yang membunuh seorang jenderal Jepang dan akhirnya harus mati ditembak tentara Jepang. Begitu menurut cerita mereka. Demikianlah alur sebuah film lawas yang dibintangi oleh Jet Li. Semoga terhibur. Mohon maaf apabila film ini tidak sesuai ekspektasi kalian. Terima kasih sudah mampir. Jangan lupa tetap semangat dan tetap menjadi manusia yang luar biasa. Wassalam.